Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Alifa. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas B nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang kias. Secara etimologis, kata kias artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Sementara pengertian kias menurut istilah hukum terdapat beberapa definisi yang berbeda yang saling berdekatan artinya. Namun apabila diperhatikan unsur-unsur pokok di dalam kias yaitu asal, cabang, hukum asal, dan ilat. Hasanah Islam dalam bidang hukum yang merupakan pemecah segala problematika yang berkaitan dengan perbuatan manusia hingga akhir zaman di mana Al-Quran sudah tidak diturunkan lagi dan Nabi sebagai pembawa risalah telah tiada yang baik Al-Quran maupun hadis sebagai sumber hukum. Maka telah meniscayakan adanya kias sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam setelah ijma sahabat. Kias dalam hal ini memiliki enas yang kuat dalam menjadikan kias sebagai metodologi dalam penetapan hukum dalam Islam. Rukun atau unsur yang harus ada di dalam kias ada 4. Yang pertama, asal. Asal yaitu sesuatu yang dinaskan hukumnya yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan atau tempat mengkiaskan. Yang kedua, far'u. Far'u atau cabang yaitu sesuatu yang tidak dinaskan hukumnya yang diserupakan atau dikiaskan. Yang ketiga, hukum asal. Hukum asal yaitu hukum syara yang diinaskan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pula bagi cabang. Yang keempat, ilat. Ilat yaitu sebab yang menghubungkan hukum dengan cabangnya. Maka berbicara dengan kias, maka akan berbicara banyak tentang ilat. Pembagian kias dilihat dari segi kekuatan ilat yang terdapat pada huruf yang dibandingkan pada ilat dan dibandingkan pada asal. Yang pertama, kias aulali, yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada asal karena kekuatan ilat pada furu. Yang kedua, kias musawi, yaitu kias yang kekuatan hukum pada furu sama dengan kekuatan hukum pada asal dikarenakan kekuatan ilatnya sama. Yang ketiga, kias al-adna, yaitu kias di mana ilat terdapat pada far'u atau cabang lebih rendah dibandingkan dengan ilat yang terdapat pada asal atau pokok. Kias dari segi kejelasan ilatnya terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama, kias jali dan yang kedua kias syafi. Kias jali yaitu kias yang ilatnya ditetapkan dalam kelas bersamaan dengan penetapan hukum asal atau tidak ditetapkan ilat itu dalam nas namun tidak ada perbedaan antara asal dengan furu, dipastikan tidak ada pengaruhnya. Sedangkan kias kafi yaitu kias yang ilatnya tidak disebutkan dalam nas. Maksudnya adalah dengan diistinbatkan dari hukum asal yang memungkinkan kedudukan ilatnya bersifat zanni. Berdasarkan keserasian ilatnya dengan hukum kias terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, kias muaksir, yaitu kias yang ilat penghubung antara asal dan furu ditetapkan dengan nas yang syari atau ijma, atau kias yang ain, sifat itu sendiri yang menghubungkan asal dengan furu berpengaruh terhadap hukum. Yang kedua, kias mulain, yaitu kias yang ilat hukum asal dalam hubungannya dengan hukum haram adalah untuk munafik mulain. Pembagian kias dalam segi kejelasan dalam kias terbagi menjadi 3. 1. Kias makna, 2. Kias ilat, 3. Kias dialah yang digunakan dalam asal dan furu. Hal ini terbagi menjadi 4 macam. 1. Kias ikhalah, yaitu kias yang ilat hukumnya ditetapkan melalui metode munasabah dan ikhalah. Yang kedua, kias musabah, yaitu kias yang ilat hukum asalnya ditetapkan melalui metode syabah. Yang ketiga, kias sabru, yaitu kias yang hukum asalnya ditetapkan melalui metode sabru wa taksim. Yang keempat, kias tart, yaitu kias yang ilat hukumnya asalnya ditetapkan melalui metode tart. Kedudukan kias dalam hukum Islam: yang pertama, kias sebagai sumber hukum. Yang kedua, kias sebagai metode penggali hukum atau ijtihad.
Pembagian ilat dilihat dari ditidarkan atau tidaknya oleh syariat. Yang pertama al-munasib al-mutasyir, yang kedua al-munasib al-mulaim, yang ketiga munasib mulga, yang keempat al-munasib al-mursal atau al-munasib al-mutalaq. Pembagian ilat dilihat dari segi kemaslahatannya. Yang pertama memelihara agama, yang kedua pemeliharaan diri, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara keluarga, dan yang kelima memelihara harta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.